Babu sholati ahlil a'dzar. Pembahasan tentang sholatnya orang yang mendapatkan uzur. Ya, sholatnya orang yang mendapatkan uzur. Dengar? Sholatnya apa? Orang yang mendapatkan uzur. Orang yang mendapatkan uzur di sini maksudnya adalah seperti orang sakit. Cara sholatnya bagaimana sih orang sakit itu? Nah, nanti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah musafir. Apa musafir? Orang yang mengadakan perjalanan jauh. Bukan hanya perjalanan. Kalau perjalanan dari sini ke pasar dari perjalanan. Tapi orang yang melakukan perjalanan jauh. Dan perjalanannya itu membolehkan untuk melakukan sholat qashar. Ya, musafir itu adalah orang yang mengadakan perjalanan jauh dengan jarak yang membolehkan untuk melakukan sholat qashar. Sholat qashar itu 4 rakaat dijadikan 2. Sholat qashar. Kemudian seperti juga orang yang khaif. Khaif itu adalah orang yang takut. Seperti misalnya ketika di tengah-tengah peperangan. Jadi ingat, meskipun di tengah-tengah peperangan, maka tetap wajib sholat. Meskipun dalam kondisi perang. Meskipun diancam oleh musuh, maka tetap wajib untuk melakukan sholat. Sholat wajib, sholat fardu maksudnya di sini. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang mendapatkan uzur. Nah, sholatnya bagaimana? Nanti insya Allah disebutkan di sini. Dikatakan di sini wal maridu yu'fa anhu hudurul jamaati. Dan orang yang sakit dimaafkan untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Ingat ya, orang yang apa? Sakit. Jadi orang sakit itu boleh bagi dia untuk tidak sholat secara berjamaah di masjid. Tidak apa-apa. Berarti kalau tidak sakit, maka sholatnya harus di masjid dengan cara berjamaah. Jelas kira-kira? Sholat berjamaah ini pendapat yang paling kuat, yaitu hukumnya adalah wajib. Dengar? Sholat jamaah hukumnya apa? Wajib. Pendapat yang paling kuat. Nah sekarang, kalau seandainya seorang itu sakit, maka dia boleh untuk tidak hadir sholat berjamaah. Tapi dia nanti boleh sholat sendirian di rumah. Cuman yang jadi masalah, sakitnya di sini sakit apa kira-kira? Pilek itu sakit apa? Gatel. Masa sakit gatel? Stroke. Jadi sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang memberatkan untuk hadir ke masjid untuk melakukan sholat jamaah. Jelas kira-kira? Jadi di situ sakit kan macam-macam. Ada orang sakit tapi dia sehat. Maksudnya dalam artian dia masih bisa jalan dengan baik. Maka ini tidak termasuk di situ. Tapi yang dimaksud di sini adalah sakit yang membuat seseorang itu berat untuk menghadiri masjid dalam rangka sholat berjamaah. Dan orang nanti ngukur dirinya sendiri. Jelas ya? Jadi orang itu nanti ngukur dirinya sendiri. Makanya kalau seandainya seorang kakinya keseleo, ya, sakit apa tidak kira-kira? Sakit apa tidak? Keseleo, sakit apa tidak? Rata-rata sakit. Tapi apakah semua orang keseleo itu tidak bisa jalan? Tidak. Ada orang yang keseleo tapi dia bisa jalan ke masjid. Berarti dia harus datang ke masjid sholat berjamaah. Tapi misalnya
Ada orang kena gatel. Ada orang kena gatel. Tetapi sampai membuat dia itu sulit untuk datang sholat secara berjamaah. Karena gatel luar biasa. Sampai bentol-bentol jalan aja perih. Dan misalnya kakinya itu ya sampai borok-borok gitu ya. Kalau jalan ke masjid tidak bisa. Maka meskipun sakitnya gatel seperti ini, maka dia boleh untuk tidak hadir sholat berjamaah. Padahal sakitnya cuma gatel, tapi gatelnya luar biasa, parah. Apalagi misalnya ya, sampai ada ulat-ulatnya itu. Kemudian kalau jalan misalnya sampai terseok-seok, sulit bagi dia misalnya. Maka orang seperti ini uzur bagi dia untuk menghadiri sholat jamaah. Jadi maksudnya di sini sakit, yaitu adalah sakit yang memberatkan untuk menghadiri sholat di masjid secara jamaah. Kemudian wa idza kana al-qiyamu yazidu maradahu. Yazidu maradahu. Shalla jalisan. Apabila berdiri itu membuat sakitnya bertambah parah, shalla jalisan, maka dia sholat sambil duduk. Fa in lam yutik, apabila dia tidak mampu, fa ala janbin, maka dia sholat di atas lambungnya, jadi tidur miring. Jadi orang sakit ini, dia kan macam-macam kondisinya kan. Kalau seandainya diperkirakan, menurut dokter, kalau seandainya sholat berdiri, maka nanti sakitnya nggak sembuh-sembuh. Misalnya ini, kata dokter seperti itu. Maka dia boleh untuk sholat sambil apa? Duduk. Sholatnya tetap wajib. Jadi dia tetap wajib sholat, tetapi boleh bagi dia sholat sambil duduk. Karena yang namanya berdiri itu termasuk apa kemarin? Rukun, ya kan? Jadi berdiri itu adalah rukun di dalam sholat. Artinya, kalau orang itu sholat sambil duduk, padahal dia mampu berdiri, maka sholatnya sah apa tidak? Tidak sah. Tidak sah sholatnya. Jadi dia, kalau mampu berdiri, harus berdiri. Tapi kalau seandainya gara-gara sakitnya itu, dia tidak mampu untuk berdiri, atau diperkirakan kalau dia sholat sambil berdiri, sakitnya nggak sembuh-sembuh, maka boleh bagi dia sholat sambil duduk. Kalau seandainya duduk juga nggak bisa. Jadi misalnya ini, kalau seandainya dia sambil duduk, maka sakitnya juga nggak sembuh-sembuh. Menurut dokter seperti itu. Atau misalnya duduk pun bagi dia berat. Kalau duduk misalnya berat sekali bagi dia. Umat misalnya ya. Kalau duduk nanti bisa jatuh lagi. Atau misalnya penuh dengan perjuangan, berat. Punggungnya sudah bermasalah. Misalnya ini. Maka boleh bagi dia sholat sambil apa? Miring. Tidur miring. Ala janbin, tidur miring. Prakteknya gimana? Tidur miring. Nah, jadi ini kiblat ya. Ini kiblat. Jadi antum tidur apa? Kanan. Jelas kira-kira? Ya, kalau memang nggak bisa, misalnya yang kanan nggak bisa Ustaz. Ini apa namanya? Misalnya ada penyakit, maka boleh tidur apa? Menghadap ke kiri. Yang penting apa? Menghadap ke kiblat. Jelas kira-kira? Paham apa tidak? Nah, jadi miring ke kanan, ya miring ke kanan. Kalau seandainya bisa, kalau nggak bisa maka miring ke kiri. Jelas ya? Jadi yang penting apa? Miring dan menghadap ke kiblat. Menghadapnya ke kiblat. Nah kemudian, kalau seandainya miring pun nggak bisa. Ini disebutkan oleh para ulama. Kalau seandainya miring tidak bisa, maka sambil apa? Berbaring. Caranya gimana? Kepalanya taruh di timur ya, kalau di Indonesia ya. Maka kepalanya itu taruh di timur, kakinya selonjor ke barat. Jadi yang penting dia nanti bisa menghadap ke kiblat mukanya itu. Paham kira-kira? Ya, jadi mukanya itu menghadap ke kiblat. Jadi berbaring, menghadap ke kiblat. Ini kalau tidak bisa tidur miring, berarti nanti berbaring. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain.
berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Imran bin Husain. Beliau bersabda, "Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala janbin." Rawahul Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Salatlah sambil berdiri. Apabila kalian tidak mampu, apabila engkau tidak mampu, maka sambil duduk. Apabila engkau tidak mampu, maka ala janbin, di atas lambung kalian." Maksudnya di situ adalah tidur miring tadi itu. Jadi pertama di sini apa? Urutannya berdiri dulu. Jadi ini harus diperhatikan dulu. Orang sakit misalnya ya, nggak bisa sujud sama rukuk tetapi bisa berdiri misalnya ya. Jadi misalnya ini perhatikan. Jadi pertama itu berdiri dulu. Orang sakit tapi bisa berdiri, berarti dia wajib untuk sholat sambil berdiri. Jangan sambil duduk. Ustaz, saya kalau seandainya sholat sambil berdiri, nggak bisa sujud, nggak bisa rukuk, maka tetap sambil apa? Berdiri, asalkan bisa berdiri. Lalu bagaimana sujud rukuknya? Maka sujud rukuknya dengan isyarat. Apa isyarat itu? Jadi misalnya pakai muka ya, misalnya ya, kepala. Jadi kepalanya itu nanti kalau ketika rukuk nunduk. Kalau ketika sujud maka lebih nunduk lagi. Paham kira-kira? Ya, jadi nanti misalnya kalau misalnya bisa rukuk ya rukuk. Tapi bisa rukuk. Ya kan? Rukuk kadang nggak bisa. Maka dia tetap berdiri, tetapi dia nanti sholatnya itu dengan cara berisyarat. Jadi kalau misalnya ini kepala ya, misal kepala kayak gini, ketika rukuk misalnya agak nunduk, kemudian berdiri lagi. Kemudian habis itu ketika sujud, maka agak lebih nunduk lagi. Jelas kira-kira? Kalau seandainya tidak bisa, ya sudah diam saja berdiri. Nunduk misalnya nggak bisa, patah lehernya. Misalnya ya, maka dia sambil berdiri saja seperti ini, dia baca semuanya itu. Ketika dia itu rukuk, maka cukup dengan kedipan mata. Jadi matanya dengan isyarat mata. Ketika rukuk gimana? Nanti ketika sujud dengan kedipan mata juga. Dengan apa? Isyarat mata maksudnya. Jelas kira-kira? Saya itu yang tidur itu. Dua tidur. Gambarannya kayak gitu. Baik. Jadi ingat, meskipun tidak bisa rukuk sama sujud, tetapi dia itu bisa berdiri, maka sholatnya harus apa? Harus apa? Berdiri. Harus berdiri, meskipun tidak bisa sujud sama. Tapi kalau seandainya seseorang ini tidak bisa berdiri, tetapi dia bisa duduk. Gak bisa berdiri, tetapi dia bisa duduk. Maka berarti dia harus sholat sambil duduk. Sujud rukuknya bagaimana? Maka dengan berisyarat seperti tadi. Jadi ketika duduk misalnya, ketika rukuk maka agak dingkluk. Ketika sujud lebih dingkluk lagi. Hah? Kalau nggak bisa maka dengan berbaring tadi itu. Berbaring, ketika berbaring seperti ini sama, angkat tangan bisa, angkat tangan kayak gini. Ketika rukuk ya dengan berisyarat. Ya, berisyarat saja. Ketika sujud sama. Kalau seandainya tidak bisa, dengan cara berbaring. Berbaring seperti ini misalnya, ya, ini kasur misalnya, berbaring kayak gini. Terus kemudian habis itu, dia nggak bisa gerak sama sekali. Maka dia sholatnya sambil apa? Isyarat dengan mata. Isyarat dengan mata. Jadi sesuai dengan kemampuan. Tapi ingat, ini harus diperhatikan. Kalau masih bisa berdiri, nggak boleh duduk. Ya, kalau masih bisa berdiri, nggak boleh duduk. Berikutnya, wa in syuqqa alaihi fi'lu kulli salatin fi waqtiha falahu al-jam'u baina adh-dhuhri wal asri wa baina al-isya'aini fi waqti ihdahuma. Apabila orang yang sakit itu berat untuk melakukan semua gerakan-gerakan sholat pada waktunya. Ya. Jadi apabila orang yang sakit itu berat untuk melakukan amalan-amalan sholat, atau berat untuk melakukan semua sholat pada waktunya, falahu, maka boleh bagi dia untuk al-jam'u baina dhuhri wal asri, untuk menjamak, menggabung zuhur dan asar, wa bainal isya'aini, dan
maghrib sama isya dijamak. Fi waqti ihdahuma, pada salah satu waktunya. Jadi gini jamaah sekalian, ya, perhatikan, ada namanya sholat jamak. Jadi sholat jamak itu sholat dua waktu dilakukan di satu waktu. Ini namanya sholat jamak. Jadi ingat, ada namanya sholat jamak. Sholat jamak itu sholat dua waktu dilakukan di satu waktu. Apa sholatnya itu? Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh tidak ada. Ya, subuh tidak ada jamak. Jadi maghrib dengan isya, zuhur sama asar. Asar dengan zuhur dengan asar, maghrib sama isya. Jamak itu cuma itu saja. Caranya bagaimana? Jamak itu ada dua, ada takdim sama takhir. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, kalau jamak takdim itu dilakukan di awal waktu. Misal, sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, qomat, iqamah ya. Kemudian habis itu langsung mengerjakan sholat asar. Berapa rakaat masing-masing? 4 rakaat. Jamak ini namanya. Jelas kira-kira? Jadi orang sakit misalnya ya, kalau misalnya sholat di waktunya berat bagi dia, maka silahkan orang yang sakit ini menjamak sholatnya. Misalnya, jenengan misalnya kena tipes. Ya, kena tipes kan itu kan berat sekali untuk wudu segala macam kan? Berat. Badannya lemes sekali, sulit bagi dia untuk mengerjakan sholat pada waktunya. Maka orang seperti ini boleh bagi dia mengerjakan sholat asar di waktu zuhur. Tetapi syaratnya ingat, harus berurutan. Sholat zuhur dulu, setelah sholat zuhur selesai 4 rakaat, baru mengerjakan sholat asar 4 rakaat lagi. Ya, jadi setelah zuhur, assalamualaikum berdiri, qomat dulu, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, dan seterusnya. Kemudian habis itu takbir lagi, Allahu Akbar, sholat asar 4 rakaat. Ini namanya jamak apa? Jamak apa namanya tadi? Takdim. Ada namanya jamak takhir. Kalau jamak takhir itu, antum mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Jadi misalnya karena sakit, ya, atau misalnya apalagi, kadang kan ada operasi kadang ya. Nah ini misalnya, antum berat untuk mengerjakan sholat pada waktunya. Boleh mengerjakan sholat jamak takdim ini. Mengerjakan sholat dengan cara jamak takhir, jamak takhir. Yaitu misalnya kalau zuhur sama asar, dengan mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Zuhur dulu dikerjakan, takbir, ya, sholat seperti biasa 4 rakaat di waktu asar, sholat zuhur ini. Kemudian ketika salam, iqamah lagi. Setelah iqamah, kemudian berdiri lagi, takbir, mengerjakan sholat 4 rakaat, sholat apa? Asar. Jadi zuhur baru habis itu asar. Tapi ingat, ini dilakukan di waktu apa? Zuhur apa asar? Asar. Ini namanya jamak apa namanya? Takhir. Jelas kira-kira? Jelas ya? Ini kalau zuhur sama asar. Kalau maghrib sama isya juga sama seperti tadi. Sholat isya dilakukan di waktu maghrib. Sholat maghrib boleh juga dilakukan di waktu isya. Jadi kalau sholat maghrib misalnya ya, atau mau menjamak isya di awal waktu, berarti di waktu maghrib. Sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian habis itu berdiri iqamah, kemudian takbir lagi mengerjakan sholat isya. Di waktu apa? Maghrib apa isya? Di waktu maghrib. Ini namanya jamak apa? Takdim. Nanti kalau mau melakukan jamak takhir, berarti jenengan sholat di waktu apa? Isya. Sholat maghrib dulu di waktu isya, kemudian habis itu 3 rakaat ya, selesai. Kemudian habis itu berdiri lagi iqamah, kemudian habis itu takbir lagi mengerjakan sholat isya sebanyak berapa? 4 rakaat. Ini di waktu apa tadi? Maghrib atau isya? Isya. Ini namanya jamak apa? Takhir. Ini bagi orang yang sakit, yang berat kalau mengerjakan sholat pada waktunya. Lalu yang berikutnya sholatul musafir. Ada ya? Ada di situ sholatul musafir. Sholatul musafir. Dikatakan di sini wa tadat musafiru yajuzu lahu al-jam.
Demikian pula orang musafir, orang yang safar, boleh bagi dia untuk mengerjakan jamak. Di jamak kayak tadi itu, sholatnya di jamak. Ya, sholat dua digabung di satu waktu. Ini boleh kosong nanti. Ini bagi orang yang musafir. Ingat, musafir itu adalah orang yang melakukan, orang yang mengadakan perjalanan jauh dengan jarak yang membolehkan bagi dia untuk mengerjakan sholat qashar. Itu orang yang musafir. Syaratnya, ingat ini, syaratnya keluar daerah. Paham kira-kira? Syaratnya safar itu, dikatakan safar, itu harus keluar daerah terlebih dahulu. Jadi nggak boleh ya, jenengan, kan di sini ini kampung Arab ya. Kampung Arab ya, Lateng. Lateng kan? Mau pergi ke Kalipuro kan, atau Kalipuro. Kemudian sampai misalnya masuk Kalipuro, sholat. Digabung misalnya. Nggak ada alasan, nggak ada apa. Misalnya mengatakan, aku digabung sholat yang berjamaah. Saya musafir. Benar apa tidak kira-kira? Hah? Tidak, karena ini masih termasuk Banyuwangi. Kalipuro masih termasuk apa? Banyuwangi. Berarti belum dikatakan apa? Musafir. Musafir itu syaratnya harus keluar daerah. Berarti kalau sampean misalnya dari Banyuwangi masuk apa? Jember atau masuk apa? Bondowoso. Masuk Bondowoso baru boleh dikatakan apa? Musafir. Nah, kemudian musafir ini, orang dikatakan musafir itu yang paling rajih ya dari sekian pendapat itu dikembalikan kepada urf. Jadi urf itu ya, urf itu artinya adat masyarakat. Kalau orang-orang itu ya kebanyakan mengatakan orang ini sebagai musafir, maka dia musafir. Misalnya sampean pergi ke Jember sana, ke Jember ya, misalnya ini sampai 3 hari di Jember sana, boleh nggak kira-kira sampean atau antum ya, boleh nggak antum selama 3 hari ini melakukan jamak kira-kira? Selama 3 hari, boleh atau tidak? Hah? Hah? Jadi ingat di situ, dilihat bagaimana masyarakat memandang antum. Kalau misalnya orang-orang masih menganggap antum itu sebagai musafir, maka jangankan 3 hari, 10 hari pun kalau masih dianggap musafir oleh masyarakat, maka boleh untuk melakukan apa? Jamak. Ya. Jadi di situ dilihat masyarakat. Kalau misalnya masyarakat menganggap kamu itu di sini sudah lama, kamu itu orang sini sudah, bukan musafir lagi, maka pada saat itu antum sudah bukan musafir, tetapi sudah seperti orang mukim. Gak boleh jamak kecuali udzur yang lain. Paham ya? Jadi di situ dikembalikan kepada masyarakat, menganggap antum musafir atau tidak. Kalau masyarakat masih menganggap antum musafir, boleh jamak. Kalau masyarakat sudah tidak menganggap antum musafir, dianggap orang mukim, orang asli sudah di situ, maka antum pada saat itu sudah tidak boleh melakukan sholat dengan cara jamak kecuali ada udzur yang lain. Jelas kira-kira? Jelas ya? Jadi dilihat di situ keumuman masyarakat memandang antum apa. Jadi orang musafir ini boleh untuk menjamak sholat. Kemudian berikutnya, wa yusannu lahu al-qasru lis-sholati ar-rubaiyah ila rak'ataini. Dan disunnahkan bagi dia untuk mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini baru namanya qashar. Makanya orang menjamak itu tidak harus sama qashar. Sebagaimana orang yang mengqashar belum tentu menjamak. Orang yang qashar belum tentu menjamak. Ya, karena kadang orang pengennya itu qashar saja tapi dia nggak jamak. Kadang seperti itu. Terkadang orang menjamak tetapi dia tidak mengqashar. Cuman harus antum kasih di sini titik temu gitu ya. Maksudnya gini. Semua orang yang boleh qashar maka boleh bagi dia untuk menjamak. Paham kira-kira? Semua orang yang boleh mengqashar maka boleh untuk apa? Menjamak.
Tapi tidak semua orang yang boleh menjamak, dia boleh untuk qasar. Misal, orang sakit, tapi dia ini berada di tempatnya, di daerah aslinya, tempat dia tinggal. Misalkan antum tinggal di Banyuwangi, antum ingin menjamak sholat, boleh nggak antum qasar sholat pada saat itu? Padahal antum orang Banyuwangi, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena antum orang asli. Yang qasar itu adalah orang yang safar, musafir. Ada di sini berarti tidak boleh mengqasar, tetapi boleh apa? Menjamak. Jelas ya? Kalau mengqasar itu bagi orang yang safar. Kalau antum misalnya di Jember sana misalnya, berangkat sana, kata orang-orang antum musafir, maka pada saat itu antum boleh untuk apa? Mengqasar sholat. Jadi yang 4 rakaat dijadikan berapa? 2 rakaat. Jadi misalnya antum mau sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Pengen dikosor, berarti menjadi apa? 2 rakaat. Sholat asar sama, sholat isya sama. 4 jadi 2. Jelas kira-kira? Terkadang ada istilah gini, jamak qasar. Ya, ada istilah apa? Jamak qasar. Jadi sholatnya dijamak sekaligus di qasar. Jadi misal sholat zuhur ya, misal ini sholat zuhur sama asar. Maka sholat zuhurnya dilakukan 2 rakaat. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian iqomah lagi. Kemudian apa? Berdiri mengerjakan sholat asar berapa? 2 rakaat. Ini ketika safar. Paham kira-kira? Jadi ini sunnah. Melakukan qasar ini sunnah. Tapi ingat ini. Kalau antum sholat sama orang asli. Misalnya antum ke Jember. Orang-orang sana sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Antum makmum sama mereka. Berarti antum harus sholat berapa rakaat? 4. Kalau antum jadi makmum, maka antum harus ikut siapa? Imam. Ya, kalau jadi makmum, maka ikut imamnya. Nanti misalnya, Ustaz, saya sholat sama orang sana itu 4 rakaat, Ustaz. Sholat zuhur. Tapi saya ingin jamak dengan asar. Maka sholat zuhurnya berarti 4 rakaat bersama imam. Nanti habis itu antum sholat sendiri lagi, berdiri iqomah sendiri, kemudian sholat berapa? 2 rakaat asar. Paham kira-kira? Kemudian walahu al-fitru bi Ramadan. Orang yang safar itu boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jelas? Jadi orang yang safar, antum pergi ke Jember sana, boleh nggak kira-kira mokel puasa? Ya, nggak puasa misalnya di bulan Ramadan. Safar antum pergi ke Jember, boleh atau tidak? Boleh. Ya. Jadi bagi orang yang safar boleh tidak puasa di bulan Ramadan, selama dia dikatakan musafir. Namun nanti wajib untuk mengqadha. Untuk mengqadha ketika di luar Ramadan. Di luar bulan Ramadan antum harus mengqadhanya, mengganti. Misalnya ketika safar saya nggak puasa 1 hari, berarti nanti mengqadhanya 1 hari. Puasa lagi. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Dalam surah Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kata Allah, barang siapa yang di antara kalian itu sakit atau dalam kondisi safar, maka silahkan dia ganti puasanya di hari-hari yang lain. Jelas kira-kira? Masuk berikutnya sholatul khauf. Ini praktek, harus ada yang maju. Harus ada yang maju berapa orang ya? Sekitar 5 orang maju. Ada yang maju sini, tunjuk siapa temannya? Hah? Ayo antum, Mas Nofal. Antum tunjuk teman antum. Antum, siapa nama antum? Mas Haikal. Siapa? Siapa? Ainun. Hah? Ainun. L. Ainul. Mas Ainul, tunjuk teman antum, Mas Ainul. Enggak, antum tunjuk Mas Ainul. Siapa? Mana tegar? Betul.
5 orang. Tunjuk 5 orang. Siapa? Ilyas. Mas Ilyas. 5 orang. Siapa lagi? Tunjuk aja. Siapa? Ya, betul. Harus mau, yang ditunjuk harus mau. Ya. Betul. Ini kalau nggak praktek kesulitan. Siapa lagi? Sudah berapa? 2, 3. Kurang 2. Tunjuk. Jadi ya, siapa lagi? Antum mau? Mau praktek? Ayo, anak Ustaz Soleh. Sudah cukup ya? Wes, 5. Berapa ini? 6, imam 1. Berdiri semuanya. Kiblatnya mana ini? Ini nggak bisa di belakangkan. Coba di belakangkan. Nah, sip. Wes, sekarang coba ini dirapikan dulu sedikit sebentar. Pindah dulu sebentar. Panitianya nggak ada ini ya. Baik. Sekarang di sini antum dengarkan ya di kitabnya ya. Antum dengarkan. Bentar dulu. Ini nanti berjamaah salat khauf ini. Wa tajuzu sholatul khaufi ala sifatin shallahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdiri dulu di situ, diam. Boleh salat khauf berdasarkan semua cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara salat khauf ini sebagian ulama mengatakan jumlahnya, caranya ya, sifatnya caranya itu sekitar sampai 14 cara. 14 cara. Sebagian ulama yang lain mengatakan ada berapa itu? 16 cara. Sebagian ulama yang lain mengatakan ada 16 cara. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan ada tadi berapa? 16 ya? 17 cara. Ya. Jadi ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan berapa? 17 cara. Yang terkenal itu ada 3. Yang terkenal itu ada 3. Salah satunya yang disebutkan mu'alif di sini, di kitabnya antum. Salah satunya. Faminha, di antara cara-cara tersebut, dengarkan dulu semua ya. Hadits Shalih ibn Khawwat amman shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma dzatir riqa shalatul khaufi. Di antara cara itu adalah sebagaimana dalam hadis Shalih bin Khawwat dari orang yang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Dzatir Riqa. Perang Dzatir Riqa itu jemaah sekalian, para sahabat pada saat itu ya kakinya itu pada robek-robek. Kakinya para sahabat itu robek-robek. Kemudian kaki mereka itu dibalut dengan kain. Ya, perang dalam kondisi kakinya robek-robek, kemudian kakinya itu apa? Dibalut dengan kain. Nah, caranya adalah ini sholat khauf tadi, anna ta'ifatan shaffat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adu. Imam satu di depan. Siapa? Nah. Kemudian satu shaf di belakang. Berarti berapa orang kira-kira? Ini ada kurang-kurang satu juga ya? Kurang satu aja dah, dilepas. Antum, coba. Nah, berarti ini sudah ya 3 orang di belakangnya imam. 3 orang di belakang imam, 3 orang lagi siap-siap menghadap musuh sana. Antum siap-siap mana? 3 orang ya. Nah, 3 orang lagi antum siap-siap pegang senjata menghadap ke musuh sana. Jadi kalau ada musuh nyerang, ini yang nyerang mereka yang apa melindungi yang ini sholat. Ya. Jadi satu shaf, ingat, satu shaf di belakangnya imam. Jelas kira-kira? Ya. Satu shaf lagi menghadap ke
musuh ini belum sholat, yang 3 ini belum sholat, yang sholat ini. Antum, kemudian habis itu, fasalla billadzina ma'ahu raka'atan. Orang yang sholat dengan imam ini, sholat dengan imam 1 rakaat dulu. Maksudnya, antum sholat seperti biasa, takbir. Nah, antum sholat, nah kemudian seperti biasa, kemudian tsumma sallama, kemudian imam salam, kemudian habis itu sallama bihim. Ya, tsumma sallama bihim. Jadi imam salam, assalamualaikum, makmum salam. Nah, jelas ya? Nah, jadi imam salam nanti salam. Jadi golongan yang pertama, shaf yang pertama takbir bersama imam, tapi tidak mendapatkan apa? Salam sama imam. Sedangkan golongan yang kedua tidak mendapatkan takbir sama imam, tetapi dapat apa? Salam sama imam. Jadi adil terus. Yang satunya dapat takbir, yang satunya dapat salam. Paham? Yes, itu sudah cukup. Apanya? Perkiraan saja. Perkiraan. Paham ya? Kira-kira yang sholat khawf ya?
Ini sholat ketika di medan perang. Ya. Kemudian balik lagi seperti biasa. Berikutnya, wa idza staddal khawfu. Atau melihat lagi bukunya, kitabnya. Apabila ketakutannya itu luar biasa. Ya, jadi parah. Ketakutannya itu luar biasa, parah. Misalnya ketika di tengah-tengah peperangan, lagi antem-anteman sama musuh. Ya, jadi sama musuh lagi gencat senjata, perang. Maka sallu rijalan wa rukbanan ilal qiblati wa ila ghairiha. Yaumi'una birruku'i was sujud. Yumi'una birruku'i was sujud. Au ma'a yumi'u. Apabila rasa takutnya itu parah, maka mereka sholat sambil berjalan atau sambil berkendaraan. Ketika di tengah-tengah perang tadi itu ya, khawatir diserang musuh, kalau misalnya diem sejenak sudah penggal sama musuh misalnya, maka sholat baik sambil berjalan atau sambil apa? Berkendaraan. Jadi sambil jalan misalnya ya, sambil nyerang musuh gitu, sholat. Ya, sambil sholat. Atau sambil berkendaraan, sholat. Hah? Ya pokoknya sholat. Ya. Menghadap ke kiblat atau tidak menghadap ke kiblat. Yumi'una birruku'i was sujud, dan mereka itu berisyarat saja ketika ruku dan sujud. Jadi ruku sama sujudnya itu pakai isyarat saja. Kalau misalnya cuma pakai mata, ya sudah pakai mata saja. Kalau pakai kepala, ya pakai kepala. Paham ya? Jadi kalau misalnya ketika lagi berkecamuk perangnya itu nggak bisa sholat dengan benar, misalnya, maka sholat saja tetap, tapi sambil perang sudah. Sambil nangkis-nangkis misalnya, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jadi sambil perang. Ya. Sambil berkendaraan juga kayak gitu. Paham kira-kira? Paham ya? Kalau sudah seperti ini sulit. Kalau memang bisa berjamaah, berjamaah. Kalau nggak bisa, ya sudah, sendiri-sendiri. Nah. Tapi kan ya nggak memungkinkan kan jamaah kayak gini kan? Kemudian wa kadzalika kullu shaifin ala nafsihi yusalli ala hasabi hali. Demikian pula, atau sebelumnya ya, dalilnya yang tadi itu sholat sambil jalan ya, sambil lari-lari, sambil berkendaraan. Itu dalilnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 239. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Saat kalian itu dalam kondisi khawatir, maka silakan sholat sambil berjalan atau sambil berkendaraan. Ya, diam. Ngajinya nanti ya. Nanti ngajinya. Nanti tak suruh ngaji 15 jam. Selesai pengajian. Terus lihat lagi kitabnya. Wa kadzalika kullu khaifin ala nafsihi yusalli ala hasabi hali. Dengarkan, aku tak suruh mulai. Demikian pula semua orang yang takut terhadap dirinya, takut nyawanya itu terancam, maka dia sholat dengan semua kondisi. Wa yaf'alu kullama yuhtaju ilaihi fi'luhu, dan dia mengerjakan semua perbuatan yang dia butuhkan, min harbin, seperti lari, au ghairihi, atau yang semisalnya. Jadi misalnya antum tidak dalam kondisi perang, misalnya, perhatikan dulu sebentar. Mari. Dengarkan. Kalau misalnya antum itu dalam kondisi khawatir nyawanya itu terancam. Nyawanya itu khawatir terancam. Misalnya ini. Maka antum kerjakan sholat sebisanya. Meskipun sambil lari gak apa-apa. Misal ya, contohnya ketika antum sholat, misalnya dikejar-kejar sama macan, atau di tengah hutan lagi berburu, mau sholat, masuk waktu zuhur, sholat. Ternyata tiba-tiba datang macan.
Nggak apa-apa antum lari, tapi tetap apa? Jangan batalkan sholat. Paham kira-kira? Jangan batalkan sholatnya, tapi tetap lari, menyelamatkan diri. Kalau ada pohon misalnya naik, ada pohon naik sambil sholat, tapi jangan membatalkan apa? Sholat. Selesaikan sholatnya. Meskipun apa? Sambil lari. Misalnya lagi, ketika terjadi gempa misalnya ya, ini gempa, khawatir nanti di situ bangunannya roboh mengenai kita misalnya. Ketika sholat, ternyata gempa, boleh antum itu lari, sholat sambil lari, tidak membatalkan apa? Sholat, tapi antum sholat sambil lari itu, keluar dari bangunan, tapi nggak membatalkan sholat, itu boleh. Ya, demi untuk menyelamatkan nyawa, tapi tidak membatalkan sholat. Apalagi misalnya, ketika sholat datang orang gila, bawa parang. Wah gila, lari. Tapi jangan apa? Jangan membatalkan sholat. Meskipun membatalkan juga boleh, nanti diulang lagi dari awal. Tapi juga boleh bagi antum untuk apa? Tidak membatalkan sholat, tapi sholat sambil apa? Lari. Ya, sholat sambil lari. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala atau apa? Dalam hadis, ya, dalam hadis. Atau juga dalam firman Allah Ta'ala tadi itu, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 239, fa'in khiftum farijalan aw rukbana, apabila kalian itu dalam kondisi takut, maka silakan sholat sambil berlarian, ya, jalan kaki, atau berkendaraan. Atau juga berdasarkan hadis, Nabi SAW bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, apabila aku perintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Mampunya sambil berdiri, Ustaz. Ya sudah, monggo, nggak apa-apa. Mampunya saya sambil manjat pohon, Ustaz. Silakan. Mampunya sudah seperti itu sholatnya. Berikutnya, sholatul Jum'ah. Setelah sholat Jumat apa ini? Sholatul Id, ya. Sholat Jumat di sini babu sholatil Jum'ati. Bab pembahasan tentang sholat Jumat. Kullu man lazimathu al-jama'atu lazimathu al-jum'atu. Semua orang yang wajib sholat berjamaah, maka wajib untuk sholat Jumat. Makanya antum yang balik-balik ini, yang sudah balik, itu wajib sudah sholat Jumat. Bagaimana antum juga wajib sholat berjamaah. Sholat dengan cara berjamaah wajib. Berarti sholat Jumat sudah wajib bagi antum yang sudah balik. Idza kana mustawtinan bibina'in, apabila dia itu tinggal di tempat domisilinya, bibina'in dengan bangunannya. Jadi sudah punya rumah di situ. Jadi kalau misalnya antum tinggal di suatu tempat, antum misalnya kan orang sini ya, sudah punya ada bangunannya di situ misalnya dengan rumahnya. Tidak safar. Antum tidak safar. Maka berarti antum wajib untuk sholat apa? Jumat. Wajib untuk sholat apa? Jumat. Ya, jadi ingat, antum tinggal di tempat antum, tempat domisili antum, dan antum tidak safar. Kalau safar, ini, jadi ada beberapa orang yang tidak wajib sholat Jumat. Ya, ada beberapa orang yang tidak wajib sholat apa? Jumat. Yang pertama, orang yang tidak wajib sholat Jumat yaitu adalah orang sakit, perempuan, orang musafir. Kemudian yang ketiga, menurut pendapat yang rajih ya, itu adalah budak. Jadi 4 orang ini apa? Tidak wajib sholat Jumat. Siapa yang pertama tadi? Orang sakit. Kemudian yang kedua? Orang wanita. Kemudian musafir. Kemudian budak. Ya, orang budak. Budak ini mereka menurut pendapat yang rajih tidak wajib sholat apa? Jumat. Kemudian wamin syartiha, dan diantara syarat wajibnya sholat Jumat
atau syarat sahnya. Syarat sahnya sholat Jumat yaitu adalah fi'luha fi waktiha, mengerjakan sholat Jumat itu di waktunya. Saya tanya sama antum, waktu sholat Jumat itu kapan? Ya jelas hari Jumat, masa hari Selasa Jumatan? Hah? Dengarkan. Ulama berbeda pendapat tentang waktu sholat Jumat. Sebagian ada yang mengatakan sholat waktu zuhur, masuk waktu zuhur. Tapi pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat, sholat Jumat itu boleh dilakukan sejak masuk waktu duha. Jelas kira-kira? Pendapat yang paling kuat, sholat Jumat itu boleh dilakukan ketika masuk waktu duha. Dan itu adalah awal waktu sholat Jumat. Ketika matahari itu setinggi tombak. Sampai akhir waktu. Kapan akhir waktunya? Hah? Sampai habis waktu zuhur. Berarti masuk waktu? Jelas kira-kira? Ya, jadi boleh nggak Jumatan jam 2? Boleh tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh, karena belum masuk waktu Jumatan jam 8 pagi. Boleh atau tidak? Boleh, menurut pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat. Jadi meskipun belum masuk waktu zuhur, itu sudah boleh untuk mengerjakan sholat Jumat. Karena dahulu para sahabat itu pernah mengerjakan sholat Jumat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka pulang masih mencari-cari bayangan. Artinya apa? Kan zuhur itu kan masuk ketika apa? Bayangan kembali muncul. Jadi ketika masuk waktu zuhur ya. Jadi gini. Ketika matahari itu tepat di atas kepala, itu hilang yang namanya bayangan itu. Bayangan itu hilang ketika matahari tepat di atas kepala. Ketika keluar bayangan itu keluar lagi, ya keluar lagi, maka itulah masuk waktu apa? Zuhur. Masuk waktu zuhur. Nah jadi para sahabat itu dahulu ketika selesai sholat Jumat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pulang ke rumahnya, itu ternyata mereka masih mencari-cari bayangan. Berarti mereka sholat sudah masuk waktu zuhur atau belum? Nah, belum berarti. Dan bahkan mereka juga ada yang sempat tidur qailulah. Tidur qailulah itu dilakukan tidur menjelang zuhur. Sehingga pendapat yang paling kuat adalah sholat Jumat itu boleh dilakukan sebelum masuk waktu zuhur. Jadi awal masuknya itu adalah ketika masuk waktu duha, yaitu adalah matahari ketika setinggi tombak. Paham? Ketika matahari setinggi tombak. Itu awal masuk waktu sholat Jumat dan masuk waktu sholat duha tadi. Terakhirnya, habisnya waktu sholat Jumat itu adalah ketika masuk waktu asar, ketika habis waktu zuhur. Berikutnya, wa antakuna bi qaryatin. Dan bahwasanya syarat sahnya sholat Jumat itu adalah dilakukan di suatu qaryah, kampung. Ini menurut pendapatnya mu'allif di sini. Sehingga orang musafir wajib apa tidak sholat Jumat? Kalau sholat Jumat tidak wajib. Ya. Kalau di sini dikatakan wa antakuna bi qaryatin, syaratnya sholat Jumat itu adalah di suatu kampung, maka berarti ya, wallahu ta'ala alam, ada yang mengatakan bahwasanya memang orang yang safar itu nggak perlu sholat Jumat. Tetapi yang betul jemaah sekalian, ini bukan syaratnya. Jadi sholat Jumat itu tidak harus di kampung. Jadi ini ada pendapatnya mu'allif saja di sini, disampaikan di sini. Jadi harus di kampung. Kalau misalnya lagi bepergian, nggak perlu sholat Jumat. Yang betul adalah ini bukan syarat. Tidak harus dilakukan seperti ini. Bahkan misalnya ketika antum singgah di satu tempat, ya misalnya mau sholat Jumat di situ, nggak ada masjid, ya sudah.
sholat Jumat meskipun di tengah-tengah Safar. Berikutnya, supaya sah sholat Jumat itu wa an yataqaddamaha khutbatani, harus didahului 2 khutbah. Jelas kira-kira? Dengarkan. Sholat Jumat syaratnya harus apa? Didahului oleh apa? 2 khutbah. Jadi kan khutbahnya itu kan 2 kali, itu syaratnya. Berarti kalau 1 khutbah sah atau tidak? Tidak sah. Harus berapa? 2. Nah, kalau nggak pakai khutbah boleh atau tidak? Tidak boleh, harus apa? Ada 2 khutbah. Antum melihat di kitabnya. Wa an Jabirin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainam. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah maka memerahlah kedua matanya. Ingat, ketika berkhutbah maka memerah kedua matanya. Wa ala sautuhu, dan suaranya pun juga tinggi. Wastadda ghadabuhu, dan betapa keras marahnya. Hatta ka'annahu mundhiru jaishin, seakan-akan beliau itu memberikan peringatan kepada bala tentara perang. Yaqulu, seakan-akan beliau mengatakan sabbahakum wa massakum, siap mau perang. Seakan-akan seperti itu. Jadi ketika khutbah itu beliau benar-benar semangat, ya, memberikan peringatan kepada manusia. Matanya itu sampai memerah dan suaranya itu mantap, tinggi suaranya itu tatkala berkhutbah. Dan beliau itu marah, ya, seakan-akan beliau itu seperti orang marah, dan bahkan memang beliau itu marah terhadap kemungkaran-kemungkaran yang ada yang dilakukan oleh manusia. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarral umuri muhdatsataha wa kullu bid'atin dhalalah. Sambil mengatakan seperti itu. Wa syarral umuri muhdatsatuha, betul muhdatsatuh. Jadi beliau mengatakan seperti itu dalam khutbahnya itu. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi lafdhin lahu, di dalam satu lafaz yang lain, kanat khutbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati yahmadullaha wa yuthni alaihi thumma yaqulu ala ithri dzalika wa qad ala sautuhu. Dalam lafaz yang lain dikatakan, khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, beliau memuji Allah dan menyanjung Allah. Kemudian setelah itu beliau berceramah. Ya, kemudian beliau itu memberikan nasihat, berceramah. Setelah itu wa qad ala sautuhu, dan sungguh suaranya itu sangat lantang. Rasulullah itu ketika berkhutbah itu suaranya keras sekali. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain dikatakan, man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini ada tambahan seperti itu. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepada dia, maka tidak ada yang menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang memberinya petunjuk. Waqala, dan Nabi SAW bersabda, ini tentang adabnya khutbah atau khutbah sholat Jumat dan khutbahnya. Inna tula salatir rajuli wa qasra khutbati ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah seseorang itu adalah tanda dari kecerdasan dia. Makanya ini jamaah sekalian ya, termasuk adab ketika khutbah, yaitu adalah khutbahnya itu pendek, ringkas, dan padat. Jadi jangan terlalu panjang atau jangan terlalu lama. Jadi khutbah itu hendaknya jangan terlalu lama, tetapi pakai bahasa-bahasa yang sangat padat, ya, singkat dan mudah dipahami. Bagus. Berikutnya, adab berikutnya
Wa yustahabbu an yaktuba ala minbarin. Sunnahnya ini sunnah-sunnahnya ini. Disunnahkan untuk berkhutbah di atas mimbar. Berarti kalau nggak pakai mimbar boleh atau tidak? Boleh atau tidak nggak pakai mimbar? Boleh. Karena pakai mimbar itu hukumnya hanya sunnah. Fa idza shahida aqbala 'alan nasi fasallama 'alaihim. Apabila naik di atas mimbar, maka menghadap ke manusia lalu mengucapkan apa? Salam. Jelas kira-kira? Jadi misalnya mau khutbah ya, naik ke atas mimbar, kemudian setelah itu menghadap ke orang-orang sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam. Tsumma yajlisu. Setelah naik mengucapkan salam kemudian apa? Duduk. Wa yu'adzinul mu'adzinu, mu'adzin itu apa? Azan. Tsumma yaqumu fayaktubu. Kemudian berdiri lantas apa? Berkhutbah. Jadi selesai azan langsung apa? Selesai azan, kemudian habis itu apa? Berdiri. Berdiri kemudian habis itu apa? Memberikan nasihat atau khutbahnya. Tsumma yajlisu, kemudian duduk lagi. Selesai berkhutbah, khutbah sampaikan, tsumma yajlisu. Kemudian apa? Duduk. Tsumma yaktubu al-khutbata ats-tsaniyah, kemudian khutbah lagi, berdiri lagi, khutbah yang kedua. Jadi selesai khutbah seperti biasa itu ya. Selesai khutbah, kemudian habis itu duduk. Selesai duduk, kemudian berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Tsumma tuqamus shalah. Kemudian salat pun diiqamahi, didirikan ya. Didirikan salat, ini diiqamahi di situ, iqamah muadzinnya. Kemudian habis itu fayusalli bihim raka'ataini, kemudian mengerjakan salat berapa rakaat? 2 rakaat dengan kaum muslim. Seperti biasa, insya Allah ini semua sudah tahu ya tentang masalah ini. Yajharu fihi ma bil qiraati. Mengeraskan bacaan di 2 rakaat tadi. Maksudnya apa bacaan di sini? Al-Fatihah sama surat. Ini dibaca dengan cara keras di 2 rakaat. Sholat Jumat 2 rakaat, semuanya dikeraskan. Nah ini lagi sunnahnya, untuk perhatikan. Yaqra'u fil ula sabbihi. Di rakaat pertama membaca apa? Al-A'la ya, sabbihis marabbikal a'la dan seterusnya sampai selesai. Wa fil tsaniyah, pada yang kedua bil ghasyiyah, dengan surah ghasyiyah. Bagaimana bunyinya? Hal ata 'alal insan dan seterusnya. Hal ata ka haditsul ghasyiyah. Hal ata ka haditsul ghasyiyah. Sampai seterusnya. Kemudian boleh juga aubil jumu'ati wal munafiqin, atau juga boleh dengan surah apa? Al-Jumu'ah atau surah Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun atau Al-Munafiqin. Surah Al-Munafiqin. Nah, ini sekarang berikutnya sunnah-sunnah bagi orang yang menghadiri sholat Jumat. Perhatikan, hampir selesai. Wa yustahabbu liman atal jumu'ata an yaghtasila. Dan disunnahkan bagi orang yang menghadiri sholat Jumat, ayaghtasila, untuk apa? Yang tasir? Mandi. Berarti mandi di sini hukumnya apa? Sunnah. Mandi di sini hukumnya sunnah. Cuman wajib bagi orang yang kotor, yang mengganggu orang sekitar. Jadi misalnya ketika dalam kondisi kotor ya, badannya misalnya ya bau misalnya gitu, maka pada saat itu dia wajib untuk apa? Mandi, agar tidak mengganggu orang yang di sekitarnya. Ada berikutnya. Tadi mandi. Kemudian yang sunnahnya berikutnya wayatatoyyabu atau wayatatoyyaba. Apa yatatoyyab? Pakai parfum ya. Pakai minyak wangi. Ya, wangi-wangian. Wa yalbasu ahsana siyabihi. Dan mengenakan pakaian yang paling bagus. Mengenakan pakaian yang paling bagus. Makanya pakaiannya itu siapkan. Ada pakaian yang memang di situ
disiapkan untuk sholat apa? Jumat. Jadi pakaian yang paling bagus. Ya, pakaian yang paling bagus. Jadi dari sekian pakaian yang antum punya, itu pilih yang paling bagus yang mana? Itu yang buat sholat Jumat. Jangan dibalik. Kalau pergi ke mall bagus bajunya, ketika ke masjid bajunya jelek. Ini salah ya. Jadi yang bagus itu ketika sholat Jumat. Kemudian wa yubakkiru ilaiha. Apa yubakir? Berangkat pagi. Semakin pagi semakin bagus. Karena kalau dalam hadis itu kan disebutkan bahwasanya ketika orang datang di waktu yang pertama seakan-akan dia berkurban dengan apa? Onta. Pada waktu yang kedua seakan berkurban seperti dengan sapi. Yang ketiga dengan kambing. Yang keempat dengan ayam. Yang kelima, nah, dengan telur. Ya. Jadi kurban pakai telur. Maksudnya kurban di sini sedekah. Sedekahnya cuma pakai telur. Ini kalau datang di waktu yang ke berapa tadi itu? 5 ya. Jadi waktu antum caranya itu antum bagi. Antum bagi. Sampai datang ke waktu sholat Jumat itu. Jadi mulai masuk waktu duha sampai apa? Biasanya sholat Jumat sampai kapan? Dimulai kapan? Waktu zuhur ya. Biasanya dimulainya waktu zuhur. Nah, jadi antum bagi di situ waktu itu biasanya waktu duha jam berapa? Waktu duha. Duha jam berapa? Masa duha jam 8? Hah? Awal masuk waktu duha itu ketika matahari setinggi tombak. Itu cuma sekitar itu cuma jam 5:15 atau setengah 6 gitu. Jam setengah 6 itu sudah masuk waktu duha. Nah itu nanti antum bagi sampai masuk waktu duha. Biasanya waktu duha jam berapa? Setengah 12. Itu antum bagian 5. Berarti kalau antum datangnya itu jam 11 atau setengah 11 sudah masuk waktu ke berapa itu? Hah? Nah, iya yang kelima itu sudah. Jadi antum sedekah telur itu. Pengen sedekah onta jam berapa? Setengah 6 datang masjid. Iya, jam setengah 6, setengah 7 itu dapat onta ya. Jadi antum kalau misalnya jam 11 datang ya, setengah 11 atau jam 11 datang, itu berarti antum sedekah dengan apa? Telur itu sudah. Terus kemudian masuk pada bukunya. Wa fi sahihaini, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yaktubu faqad laghauta. Apabila engkau mengatakan kepada saudaramu, diamlah pada hari Jumat, sedangkan imam berkhutbah, maka sungguh engkau telah sia-sia. Artinya nggak dapat pahala. Tidak dapat apa? Pahala. Ini kalau seandainya antum itu ketika imam lagi khutbah, kemudian antum ngobrol. Ya, ngobrol sama kawan. Bahkan ngobrolnya itu ketika ada kawannya ngomong, misalnya antum bilang gini, diam. Itu nanti pahalanya antum itu hilang. Ya, jadi kalau diam saja, kalau ada anak rame, ya, jadi kayak gini, kurang lebih seperti itu. Jadi pakai isyarat saja, jangan bicara. Dan bahkan kalau seandainya, ya, misal ini, ketika imam lagi khutbah, main-main pasir, misalnya kan ada apa namanya di keramik itu ada debu-debu digini-gini kan, main kancing misalnya, maka itu sudah menggugurkan pahala. Ya, menggugurkan pahala. Jadi Jumatan tapi nggak dapat pahala. Kalau nggak Jumatan sekalian dosa dia. Jumatan nggak dapat pahala. Berikutnya, antum lihat di kitabnya. Wa dakhala rajulun yaumal jumu'ati wan nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu. Seseorang masuk pada hari Jumat, yakni masuk ke masjid, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Faqala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallaita? Kamu sudah salat?" Qala, orang itu mengatakan, "La, tidak ya Rasulullah, saya belum salat." Qala, "Qum fa shalli rak'atain." Kamu harus salat 2 rakaat. Berdiri, salat 2 rakaat.
Jadi ingat ketika ada orang ya telat, imam ini sudah khutbah, tapi dia baru datang. Ya, dia baru datang ini. Baru datang ke sana. Kemudian habis itu ditanya sama Rasulullah, "Kamu sudah sholat belum?" Kata orang itu, "Belum ya Rasulullah, saya belum sholat." Maka kata Nabi SAW, "Coba berdiri kamu, sholat kamu 2 rakaat." Jadi kalau masuk ke masjid, ketika imam lagi khutbah, ketika telat, maka tetap disyariatkan apa? Sholat 2 rakaat. Sholat apa ini namanya? Tahiyatul id. Ya, sholat tahiyatul id. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ingat, ini untuk perhatikan. Saya kasih di sini ilmu. Ketika antum datang ke masjid, sedangkan muadzin sedang azan, nunggu azan apa sholat 2 rakaat? Sholat tahiyatul masjid atau diam menunggu azan selesai baru sholat? Karena misalnya dengan alasan, "Ustaz kan lagi azan, jadi saya menjawab azan, sholatnya nanti saja." Hah? Yang benar adalah sholat. Ya, meskipun imam sedang, meskipun muadzin sedang azan. Kenapa demikian? Karena mendengarkan dan diam ketika imam lagi khutbah itu apa? Wajib. Sedangkan menjawab azan hukumnya sunnah. Kalau berbenturan antara wajib sama sunnah, mana dahulukan? Wajib. Ya. Jadi ketika itu antum sholat saja daripada nanti ketika imam khutbah kemudian antum sholat. Jadi di situ yang benar ya, yang benar adalah antum tetap sholat meskipun mendengarkan azan. Supaya nanti ketika imam khutbah antum nggak sibuk dengan sholat, tapi dia mendengarkan khotib. Sampai jam berapa ini? Lama ya, baik. Babu sholatil idaini. Masuk berikutnya. Sholat id. Sholat 2 hari raya. Sholat apa? 2 hari raya. Berarti idul apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Idul Fitri sama Idul Adha. Pendapat yang rajih, sholat id ini hukumnya adalah fardu ain. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah, sebagian ulama yang lain mengatakan fardu ain. Pendapat yang paling kuat, sholat id ini adalah fardu ain. Jadi semua orang harus apa? Mengerjakan sholat id. Semua orang harus mengerjakan sholat id. Kalau fardu kifayah, kalau misalnya ya, kan ada sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Kalau dikatakan fardu kifayah, maka kalau sebagian orang mengerjakan sholat id, maka yang lain sudah tidak wajib. Jadi sunnah saja bagi yang lain. Tidak wajib bagi mereka. Tapi yang paling kuat, sholat id itu adalah fardu ain. Sehingga semua orang harus mengerjakan sholat id. Dikatakan di sini amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa bil khuruji ilaihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk keluar menghadiri salat Id. Hatta al-awatiqa, sampai-sampai wanita-wanita yang dipingit ya. Jadi gadis-gadis yang dipingit. Dipingit itu pokoknya sama orang tuanya dijaga, boleh keluar-keluar. Ketika sholat id suruh keluar. Ya ketika waktunya itu mau melakukan sholat id ya, suruh keluar sama Rasulullah. Menghadiri sholat id. Wal hiyyawa, dan juga wanita-wanita yang haid. Ya, wanita-wanita yang haid diperintahkan untuk apa? Menghadiri sholat id. Cuman mereka nanti nggak sholat. Tapi wajib mereka diperintahkan untuk apa? Hadir, diperintahkan untuk hadir. Yashhadnal khair, untuk menyaksikan kebaikan wa da'watal muslimin,
dan doa kaum muslimin. Wa ya'tazilu al-huyyadu al-musalla. Orang-orang haid mereka disendirikan dari tempat sholat. Jadi ingat jemaah sekalian, di sini wanita haid tetap disyariatkan untuk hadir. Cuman mereka tidak mengerjakan apa? Sholat. Bahkan mereka nanti tempatnya itu disendirikan. Jangan kumpul dengan orang-orang yang akan sholat. Disendirikan tempat mereka. Cuma mereka harus hadir. Hendaknya apa? Disyariatkan untuk apa? Hadir. Nanti kan mereka juga mendengarkan khutbahnya, kan itu. Supaya nanti di situ kumpul dengan kaum muslimin. Wa waktuha, dan waktunya sholat id min irtifa'i syamsi qida rumhin ila zawal. Waktu sholat id itu adalah dimulai dari tingginya matahari setinggi penombakan, setinggi tombak, ila zawal, sampai tergelincirnya matahari. Jadi awal masuknya itu ya, masuknya waktu id, sholat id itu adalah dari tingginya matahari seukuran tombak sampai masuk waktu zuhur, sampai zawal. Zawal itu kan ketika apa? Tergelincirnya matahari. Jadi sampai masuk waktu zuhur itu habis setelah itu sholat id. Jadi dari awal masuk waktu duha sampai apa? Zuhur. Itu waktunya sholat id. Kemudian wasunnatu, dan sunnahnya ya, sunnah-sunnah tentang sholat id ini. Pertama, fi'luha fis sahra, dilakukan di tanah lapang. Ingat, berarti di masjid boleh atau tidak? Boleh, cuma sunnahnya di mana? Lapangan, di tanah lapang, bukan lapangan, di tanah lapang. Tanah lapang nggak harus lapangan. Jadi di tanah lapang. Kemudian wa ta'jilul adha. Sunnahnya yang berikutnya menyegerakan Idul Adha. Salat Idul Adha itu lebih bagus itu disegerakan. Diawalkan. Wa ta'khirul fitri, dan yang kedua menunda atau mengakhirkan sholat Idul Fitri. Jadi kalau Idul Fitri itu sunnahnya apa? Diakhirkan. Kalau sholat duha, sunnahnya apa? Diawalkan. Jelas kira-kira? Ya. Kalau hikmahnya apa? Kalau sholat Idul Adha ya, Idul Adha diawalkan, Idul Fitri diakhirkan. Kenapa hikmahnya ya? Kalau sholat Idul Adha, kenapa kalau disegerakan? Karena nanti ada menyembelih apa? Kurban. Jadi kalau misalnya terlalu akhir ya, nanti ya gimana, kapan nyembelihnya gitu ya, panas nanti. Kalau Idul Fitri maka sunnahnya adalah di akhir. Berikutnya yang keempat, wal fitru fil fitri khasatan qabla shalah, dan di dalam Idul Fitri disunnahkan untuk al-fitru. Apa al-fitru? Berbuka, makan sebelum sholat. Ya, pada Idul Fitri secara khusus disunnahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum sholat bitamrati witron, dengan beberapa butir kurma. Witron ganjil. Jadi misalnya berapa? 3 ya. Jadi misalnya makan 3 butir kurma, habis itu baru berangkat untuk mengerjakan sholat id. Jadi ingat ini, kalau Idul Fitri disunahkan apa? Makan terlebih dahulu. Nah sekarang kalau Idul Adha, nah, selesai apa? Sholat baru makan sunnahnya. Paham kira-kira? Ingat ya, sholat id, Idul apa tadi? Idul Fitri disunahkan untuk apa? Makan dulu. Makan dulu sebelum sholat. Makan apa? Beberapa butir kurma. Kalau nggak bisa apa kita? Misalnya nggak ada kurma, apa kira-kira dimakan? Ya apa? Yang mudah ya. Jadi makanan-makanan ringan, misalnya kue-kue ringan itu dimakan dulu, baru apa? Berangkat.
baru berangkat. Berikutnya wa an yatatayyaba wa an yatanadzafa wa yatatayyaba laha. Sunnah berikutnya yaitu adalah membersihkan diri, membersihkan badan dan memakai minyak wangi. Jadi ingat, sebelum sholat itu sholat terlebih dahulu. Ada apa itu? Duduk. Dah. Ingat, sebelum berangkat sholat apa? Disunahkan membersihkan dulu, mandi misalnya ya. Misalnya mandi, pokoknya dibersihkan tubuhnya. Kemudian habis itu pakai parfum, pakai minyak wangi. Kemudian wayal basuh ahsana siyabi, dan memakai pakaian yang paling bagus. Usahakan pakaian yang paling bagus. Ya, ini sunnahnya ya, sunnahnya pakai paling bagus. Harus baru atau tidak? Nah, enggak harus baru. Ya, baru kalau jelek ngapain? Jadi beli baju baru tapi bolong-bolong. Baru tapi bolong-bolong. Beli baju baru tapi baunya apek. Jadi pakaian itu yang penting adalah baru, tidak apa. Yang penting adalah bagus, tidak harus apa? Baru. Bagus, tidak harus baru. Pakai pakaian paling bagus. Dari sekian pakaian antum yang paling bagus mana? Itulah pilih. Kemudian yang ketujuh, adabnya wa yadhhabu min tariqin wa yarji'u min tariqin akhar. Atau wa yarji'u min akhar. Pergi berangkat dari satu jalan, pulang dengan jalan yang berbeda. Nah, ini kadang jarang ini. Antum perhatikan? Duduk yang benar. Jadi berangkat ya menuju apa? Musola atau tempat sholat Id itu dari satu jalan, pulangnya dengan jalan yang berbeda. Jadi misalnya kalau di sini ya, antum dari sini lewat sini kan lurus ke barat. Nah, pulangnya nanti kalau bisa muter kan. Ya. Ini sunnahnya seperti itu. Ya pokoknya antum jangan lewat di jalan yang sebelumnya. Itu sunnahnya, lewat jalan lain. Ya, sunnahnya adalah lewat jalan lain. Ya, disunnahkan untuk sholat untuk jalan di tempat yang berbeda antara berangkat sama pulang. Kemudian fayusolli bihim rakaataini. Kemudian mengerjakan sholat dengan masyarakat 2 rakaat ya. Bila azanin wala iqamatin, tanpa azan, tanpa ada iqamah. Jadi nggak perlu azan, nggak perlu apa? Iqamah ketika sholat Id. Yukabbiru fil ula sab'an bi takbiratil ihram. Bertakbir di rakaat pertama dengan 7 kali takbir dengan takbiratul ihram. Jadi ingat ya. Anda perhatikan di sini takbir di rakaat pertama sholat Id, baik Idul Adha atau Idul Fitri, maka di rakaat pertama takbirnya berapa kali? 7 kali dengan takbiratul ihram. Berarti apa? Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. 1. Kemudian habis itu tambah lagi berapa? 6. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa kali sudah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sama takbiratul ihram enggak tadi? Coba dihitung lagi ya. Coba ya. Allahu Akbar. 1. Hitungan ya, hitung. Bentar. Antum diam semua. Antum hitung. Allahu Akbar berapa? 1. Antum hitung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti berapa takbir? 7 takbir. 7 takbir. Wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua, khamsan siwa takbiratul qiyam. Pada rakaat yang kedua berapa takbir?
5 kali takbir selain takbir ketika berdiri. Jadi kan antum ketika di rakaat pertama ya, antum misalnya kan di rakaat pertama selesai kan antum berdiri lagi. Ketika berdiri antum takbir apa tidak? Ketika berdiri dari menuju rakaat kedua takbir apa tidak? Hah? Takbir. Kan antum takbir. Maka itu tidak dihitung takbirnya antum. Habis itu antum takbir lagi. Berapa? 5. Jadi jangan dihitung sama takbir intikal ya. Jadi ketika antum dari menuju rakaat kedua, Allahu Akbar. Nah itu jangan dihitung. Habis itu antum berdiri, takbir lagi. Allahu Akbar. Berapa antum hitung? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 5. Di situ baca. Tar. Kemudian dengar kan? Yarfa'u yadaihi ma'a kulli takbiratin, mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Jelas? Sebagian ulama mengatakan tidak perlu mengangkat tangan ketika apa? Takbir. Ya, takbir tapi selain takbiratul ihram tadi. Tapi yang benar, yang betul adalah tetap disunnahkan untuk apa? Mengangkat tangan ketika takbir. Sebagian ulama mengatakan nggak perlu angkat tangan. Ya, tapi yang betul adalah tetap apa? Angkat tangan, angkat kedua tangan di setiap takbir tadi itu. Terus kemudian yang ditanyakan tadi, wa yahmadullaha wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli takbirataini, dan memuji Allah serta bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara setiap dua takbir. Ya, ini sebagian pendapat. Mu'alif di sini menganggap seperti itu. Jadi ketika antum baca, ketika antum takbir ya, Allahu Akbar, misalnya baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Dan bahkan disunahkan di sini katanya untuk sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara dua takbir. Tetapi ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Jelas kira-kira? Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Ini khilaf para ulama. Tsumma yaqra'ul Fatihata wa suratan. Selesai takbir tadi itu ya. Rakaat pertama berapa takbir? 7. Rakaat kedua 5. Selesai takbir yaqra'ul Fatihata wa surah, ya. Membaca Al-Fatihah dan surat. Yajharu bil qira'ati fiha, mengeraskan bacaan di dalamnya. Jadi ketika membaca itu dibaca dengan apa? Keras. Dengan suara keras bacanya. Jadi tidak dengan sir. Supaya nanti makmum pada dengar. Nah, kemudian atau perhatikan di situ. Fa idza sallama khataba bihim khutbataini. Apabila sudah salam, maka berkhutbah kepada kaum muslimin khutbataini, 2 khutbah di sini. Kalau di sini disebutkan berapa? 2 khutbah. Ka khutbatai al-jum'ah, seperti apa? Khutbah Jumat. Ini 2 kali, ingat. Antum perhatikan di sini. Ingat, saya tanya dulu sama antum. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu apa sholat dulu? Hah? Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Khutbah dulu baru. Nah, kalau sholat id dulu baru khutbah. Jadi dibalik ya. Nah, ingat di sini disebutkan khutbahnya berapa kali? 2 seperti khutbah sholat Jumat. Cuman ingat, pendapat yang paling benar, khutbah di dalam sholat id itu cuma sekali. Paham? Tidak perlu berapa? 2 kali. Karena belum ada hadis yang sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau ketika id khutbahnya berapa? 2.
Sehingga berapa berarti khutbahnya? 1 kali saja. Jelas kira-kira? Yang sunnah khutbahnya berapa? Dalam sholat id, yang sunnah berapa? 1. Kalau sholat Jumat, khutbahnya berapa? 2. Sholat id berapa? 1 khutbahnya. Sholat Jumat berapa? 2 khutbah. Jelas kira-kira ya? Saya tanya lagi, khutbah Jumat berapa? 2. Khutbah sholat id berapa? Jadi yang sunnah, yang benar adalah 1. Kemudian disebutkan di situ illa annahu yadhkuru fi kulli khutbatin al-ahkam atau yudhkaru ya fi kulli khutbatin al-ahkam al-munasibah lil waqti. Yadhkuru boleh, annahu illa annahu yadhkuru fi kulli khutbatin al-ahkama al-munasibata lil waqti. Akan tetapi disebutkan ya, dibaca, disampaikan di situ di setiap khutbah itu hukum-hukum yang sesuai dengan waktu itu. Jadi khutbah itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakatnya misalnya kebanyakan tukang nyolong, berarti khutbahnya tentang apa? Hukum haramnya nyolong. Nah, naudzubillah min dzalik. Misalnya lagi, masyarakatnya pada saat itu mereka malas sekali sholat berjamaah. Misal, malas sekali sholat berjamaah atau sholat Jumat. Berarti khotib pada saat itu berkhutbah untuk apa? Menjelaskan wajibnya sholat Jumat dan sholat jamaah. Ini disesuaikan kondisi. Terakhir di situ antum perhatikan, terakhir ya. Wa yustahabbu, disunnahkan. Yang pertama at-takbirul mutlak. Takbir mutlak. Lailatul Id, pada 2 malam hari raya. Hari raya apa ini? Idul Fitri sama Idul. Nah, jadi malamnya itu takbiran. Waktunya kapan? Pokoknya malam itu takbir terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillah. Jadi terus seperti itu. Jadi ketika malam itu terus. Ya, disunahkan malam Id, baik Idul Adha atau Idul Fitri, disunahkan untuk takbir sebanyak-banyaknya, tidak diikat waktu. Ini namanya takbir apa? Takbir mutlak. Kapan dilakukan? Malam hari Idul Fitri atau Idul. Saya tanya lagi, takbir apa namanya? Mutlak. Mutlak. Ya. Berikutnya, antum perhatikan di kitabnya. Wa fi kulli asyri dzulhijjah. Takbir mutlak ini juga dibaca pada setiap 10 hari bulan Dzulhijjah. Berarti mulai, saya tanya sama antum. Idul Adha itu pada bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa? Tanggal 10. Berarti mulai tanggal 1, ya, mulai tanggal 1 antum disunahkan untuk apa? Takbir, memperbanyak takbir. Jelas kira-kira? Nah, jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu disunahkan terus takbir. Sampai nanti masuk 10 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua di situ untuk melihat wal muqayyadu, dan takbir muqayyad. Saya ulangi, takbir apa? Muqayyad. Takbir muqayyad. Yang kedua, kalau tadi takbir apa? Mutlak. Sekarang takbir muqayyad. Kapan dibacanya takbir muqayyad itu? Akibal maktubati min sholati fajrin yauma arafata ila asrin akhiri ayyamit tasyriqi. Takbir muqayyad itu dibaca setiap selesai sholat wajib. Takbir apa namanya? Muqayyad. Dibaca kapan? Setelah sholat wajib. Muqayyad.
Ya. Takbir muqayyad dibaca setelah sholat wajib. Kapan dimulainya? Dimulainya adalah dari sholat subuh. Ingat, dari sholat apa? Subuh. Pada hari Arafah. Hari Arafah kapan? Tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ingat, jadi ketika tanggal 9 Dzulhijjah, antum disunahkan untuk takbir apa namanya? Takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Dari subuh tanggal apa? Selesai sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah. Terakhir kapan? Sampai asar pada hari-hari tasyrik. Asar terakhir hari tasyrik. Berarti tanggal berapa? 13 sore. Ingat, tanggal 13 sore bulan Dzulhijjah. Hari-hari tasyrik, tahu ya? Nah, jadi pada hari-hari tasyrik itu, antum setiap kali selesai sholat wajib, hendaknya antum takbir. Paham? Ya, selesai apa? Sholat wajib. Saya tanya lagi, setelah sholat apa? Wajib. Membaca apa? Takbir. Ini dinamakan takbir apa? Iya. Jadi antum misalnya ya, misal selesai sholat wajib, assalamualaikum, assalamualaikum, takbir dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terus seperti itu ya. Kemudian habis itu antum melanjutkan pikiran itu. Paham kira-kira? Ingat, dimulai dari tanggal berapa? 9 Dzulhijjah di waktu sholat subuh, selesai sholat subuh. Sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah terakhir hari tasyrik di waktu apa? Asar. Selesai sholat asar. Antum lihat di situ di bukunya. Wasifatu, dan sifat takbirnya atau cara takbirnya yaitu adalah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd. Di situ dilihat, antum lihat takbirnya berapa? 2 apa 3? 2 ya? Boleh juga 3. Di situ 2 tetapi dibolehkan berapa? 3. Jadi misalnya baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa? 3. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi seperti itu ya. Ini wallahu ta'ala. Jadi itu ya tentang masalah sholat Id. Sudah jelas kira-kira semuanya? Bisa dipahami? Ingat-ingat ya, nanti antum hafal, insya Allah nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Dan antum harus bisa menjawab. Caranya ya harus lihat, ya. Iya, ini. Sudah cukup ya? Kita akhiri. Wallahu ta'ala alam. Antum pelajari lagi nanti di situ sunnah-sunnahnya semua tadi itu ya. Wajib-wajibnya antum perhatikan di situ, antum amalkan. Allah ta'ala. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.